1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Bapak Bambang Hermanto, CEO dari MTM National Hospitality Certification. Kami tadi berbincang tentang kemenangan di masa krisis, kesaksian apa yang Pak Bambang alami, pertolongan Tuhan, dan firman Tuhan yang bicara secara pribadi kepada beliau. Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Kita punya beberapa menit ke depan yang masih bisa Anda manfaatkan. Pak Bambang, ada Ibu K yang bergabung. Shalom Pak Bambang, saya mau tanya firman Tuhan di Wahyu 6, Wahyu pasal 6 ayat 6 Pak. Itu artinya apa ya Pak Bambang? Ya, saya bacakan ya. Silakan Pak. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Ini sebenarnya pandai sekali ibu ini ya, ibu ya. Ibu K. Iya, itu smart ya ini. Iya, smart itu menggambarkan keadaan kelaparan sebenarnya ini. Ya, keadaan kelaparan, harga roti, ya, makanan pokok waktu itu 8 kali lipat lebih mahal daripada harga biasa. Kemudian 1 dinar upah itu seorang pekerja, ya, itu juga tidak ada artinya waktu itu. Ya, kemudian itu masa-masa sulit sebenarnya yang disampaikan di Wahyu 6 ayat 6 ini. Ya, kemudian ada lagi kata-kata jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Ya, ini sebenarnya menggambarkan pada saat yang diceritakan di dalam nas ini, ya, pembesar-pembesar belum tentu menderita kelaparan, gitu loh. Ya. Nah, itu ada melambangkan perjamuan anggur dinyatakan dengan perjamuan suci, sehingga nas itu merupakan satu janji bahwa orang yang percaya tidak menderita penganiayaan pada saat itu. Ya. Tetapi lebih detailnya, ya, ini kan buku kalau kode kita, ya, Wahyu ini buku kode. Ya, Wahyu ini kan kode-kode gitu ya. Ya. Lebih detailnya minyak anggur itu melambangkan sesuatu gitu ya. Jadi seperti itu. Bisa jadi satu topik tersendiri itu Pak. Iya, bahas. ini ada satu topik tersendiri. Kode-kode ini. Kalau saya diundang lagi. Gitu. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Pertanyaannya yang jadi smart itu ya. memang masa-masa yang sulit. Ya. Ya. Baik. Berikutnya Pak, ada 4567 yang bergabung. Shalom Pak Bambang. Pak, saya ini tahu banyak firman Tuhan. Saya banyak baca firman, mendengarkan firman Tuhan, tetapi takut untuk melangkah Pak, apalagi di masa-masa yang sulit seperti ini. Penampilan saya percaya diri, tapi hati saya kecil. Mohon saran dan solusi, saya harus bagaimana? Saya takut salah melangkah. Iya, kita ini kan ciptaan Tuhan ya. Kita ini ciptaan Tuhan. Kita ini sudah diangkat sebagai anak-anak Tuhan, ya, bahkan sudah bukan lagi hamba, tetapi sudah dianggap sebagai sahabat Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kita harus justru kalau kita melihat kenapa sih anak-anak Tuhan ini lebih diberkati daripada mereka yang tidak percaya. Ya, kalau kita Tuhan membuat pembedaan ya. Fakta seperti ini Tuhan sebenarnya membuat perbedaan. Ya. Jadi Tuhan melihat kita ini sangat istimewa sebagai anak-anak Tuhan. Memang tidak boleh sombong ya. Kita karena kita anak Tuhan, terus kita semena-mena, ya, malas doa, malas ini, malas kerja dan sebagainya, ya tentu tidak akan berhasil. Justru karena kita ini berpegang kepada firman Tuhan, karena kita mempercayai bahwa Tuhan itu sebagai Bapa kita, itu kita tahu posisi kita, bahwa akan ada pembelaan dari Tuhan, ada
perlindungan dari Tuhan. Jadi seperti itu. Jadi pede aja lagi. Gitu. Kira-kira melangkah dulu. Kan ya. kadang-kadang begini Pak, ketika seseorang melangkah, kadang salah mengambil keputusan. Ya. Apalagi masa-masa yang berat, susah secara perekonomian begini, Ya. kadang-kadang orang takut akhirnya sudah saya diam aja Pak gitu. Ya. Siapa sih yang orang yang tidak pernah gagal? Ya. Petrus aja gagal. Saya ini buka restoran, ada banyak restoran yang tutup loh. Pak. Tinggal satu restoran ini saya ini. Buka sampai sudah berapa restoran Pak? Waduh, sudah banyak ini. Belum 10 saya, tapi sudah, kan itu sudah banyak. Iya. Iya. Dan tutup semua kekasih Tuhan. Iya, tinggal satu. Tinggal aja. satu. Iya. Jadi Jangan takut ya. jangan takut. Saya tidak pernah takut ini. Iya, saya tidak pernah takut. Terus saya belajar dari kegagalan-kegagalan itu. Ya, jadi seperti itu. Okay. Jadi kegagalan itu sebagai batu loncatan untuk meraih kesuksesan. Ya. Kira-kira seperti itu. Baik. Berikutnya Pak, ada Bapak S yang bergabung. Selamat pagi Pak Bambang. Pak Bambang, bagaimana cara menghilangkan rasa takut dan trauma terhadap apa yang sudah pernah terjadi terhadap karir? Saya ini akan memulai sebuah bisnis baru di bulan ini, tetapi melihat situasi seperti ini kok saya jadi maju mundur untuk memulainya. Iya, jawabannya sebenarnya hampir sama dengan Ibu yang sebelumnya tadi ya. Takut, boleh aja takut ya. Banyak kata-kata takut itu paling banyak memang di hari-hari ini tuh trending ya. Iya, trending hari-hari ini trending sekali kata-kata takut itu. Tapi firman Tuhan, penghiburan Tuhan untuk mengatasi rasa takut itu juga banyak sekali. Ya, artinya apa? Artinya ada jawaban Tuhan bahwa tidak perlu takut. Ya, jangan takut. Aku akan menyertai engkau. Ya, Joshua ketika mau menunjukkan Jericho, Tuhan sendiri jangan takut. Berkali-kali mengatakan jangan takut. Nah, kalau Joshua ditolong Tuhan, kita juga pasti akan ditolong Tuhan. Ya. Jadi ketika menghadapi situasi yang seperti ini, mau buka usaha, minta hikmat Tuhan. Memang kita perlu minta hikmat Tuhan, tetapi jangan berlebihan takut. Ini kami ini loh tetap berinvestasi. Kami ini lagi ada bangun hotel bintang 4 ini di dekat balai kota sana, 21 lantai ya, tetap jalan itu. Iya, sama teman-teman itu. Nah, ini artinya apa? Artinya ya show must go on. Ya, daripada rasa takut seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik bawa dalam doa. Solusinya ada di Tuhan. Kekhawatiran seperti burung pipit itu kan ya tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Dia nggak menabur. Ya, dia tidak menabur, nggak kerja. Kerja ding dia. Cari makan Mbak ya. Tetap dijaga Tuhan. Tetap dijaga Tuhan ya. Iya. Jadi seperti itu. Oke, baik. Pak Bambang, bisa disimpulkan dari apa yang kita perbincangkan pagi hari ini, dan silakan tutup dalam doa. Ya, baik. Kekasih Tuhan, seperti tadi saya sampaikan, ada 3 poin yang harus kita lakukan di dalam masa pandemi ini. Yang pertama adalah berdoa, ya. Masuk ke ruangan, berdoa, minta pimpinan Tuhan. Otomatis kalau kita berdoa di dalam satu ruangan, itu pasti kita akan baca firman Tuhan toh ya. Firman Tuhan itu akan berbicara banyak di dalam setiap kehidupan kita. Ya. Yang kedua adalah tetap menabur. Ya, tetap menabur. Seperti tadi saya sampaikan kepada kekasih Tuhan, menabur ini macam-macam. Kalau Tuhan bicara seperti janda Sarfat, apa yang tinggal sekepal tepung itu dan minyak itu, ya itu lakukan. Kalau Tuhan berbicara lain seperti Hana itu lakukan. Tetapi menabur ini penting sekali karena ini masa kekeringan.
Ya, masa kekeringan. Masa kita nanti kan harus menuai toh. Kalau kita ini tidak menabur, kita ya tidak akan menuai. Jadi seperti itu. Yang ketiga adalah bekerja keras. Ya, bekerja keras. Yang tidak bekerja jangan makan. Nah, itu sudah jelas sekali. Anak-anak Tuhan harus rajin bekerja, ya. Seperti tadi saya sampaikan, kalau ingin jadi incredible, jadi luar biasa, harus punya inovasi kreatif, berbeda, ya, dan bisa kita lakukan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kasih karunia dan anugerah-Mu. Terima kasih untuk firman yang sudah hamba-Mu tabur, dan kami percaya bahwa apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Memberkati setiap kekasih Tuhan yang ada di rumah, mereka yang ketakutan akan sakit penyakit, ketakutan akan penyakit sampar, penyakit corona, penyakit menular, COVID-19, apapun yang ada, ketakutan dari sakit penyakit, hari ini sudah mendapatkan jawaban dari Tuhan bahwa mereka yang sakit akan disembuhkan, mereka yang ketakutan akan dalam perlindungan. Darah Yesus akan melindungi setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siap mereka yang pada saat kesulitan seperti ini, masa krisis ini, Tuhan, supaya mereka tidak jatuh di dalam jerat penangkap burung, tidak jatuh di dalam kesulitan, melainkan mereka akan diberkati seperti Engkau memberkati Yabes dengan berlimpah-limpah, dan Kau akan memperluas daerahnya, dan tangan-Mu terus menopang, menyertai, melindungi, dan menjauhkan dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak akan menimpa kekasih Tuhan dan kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus HaMashiach Adonai, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Pak Bambang, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati dan sukses selalu, Pak. Terima kasih. Amin. Baik, kekasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, setiap kita harus melewati masa-masa yang tidak mudah, tetapi percayalah bahwa penyertaan Tuhan selalu ada. Bagaimana agar kita ini mencapai kemenangan di masa-masa seperti ini? Tadi firman Tuhan datang kepada kita, tetaplah berdoa. Belum dijawab, tetap berdoa. Dan jangan lupa untuk menabur di masa kering seperti ini. Dan yang paling penting juga bekerja keras, sertakan Tuhan dalam setiap langkah yang kita ambil. Saya Wahyu Widiawati pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.